Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid darain amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang salah satu hadis daripada Rasulullah SAW yang berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki akan kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Selanjutnya musannif melanjutkan syarah atas kitab matan ini dengan mengatakan, wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya keadaan, yujadu didapati, fi ba'di dalam sebagian, nusakhi naskah, hadzal kitab ini, fi ghairi khutbatihi di selain pendahuluannya, tasmiyatuhu apa penamaannya. Jadi tasmiyatuhu ini menjadi fa'il dari yujadu. Tasmiyatuhu apa penamaan kitab, taratan kadang-kadang bitakrib dengan takrib. Jadi selain dia mempunyai nama takrib, dia juga mempunyai nama ghayatul ikhtisar ya, yang akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Wataratan, dan kadang-kadang bi ghayatil ikhtisar dengan ghayatul ikhtisar. Namanya dua, bisa dia takrib atau dia ghayatul ikhtisar. Falidzalika, maka oleh karena itu, samaituhu, memberikan nama siapa saya, hu akan kitab tersebut, bismaini dengan dua nama. Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfadhit taqrib. Nama yang pertama adalah Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi alfadhit taqrib, dalam menjelaskan alfadhit taqrib, lafaz taqrib. Wa tsani, adapun yang kedua, al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Yang kedua diberi judul al-qaulul mukhtar fi syarhi, dalam penjelasan ghayatil ikhtisar. Nah, maka di sini ada dua nama yang kemudian diberikan oleh pensyarah dari kitab takrib itu. Karena nama kitab ini dua, kadang-kadang dibilang takrib, kadang-kadang dibilang ghayatul ikhtisar, maka dia memberikan nama Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfadhit taqrib, begitu. Sedangkan untuk nama yang ghayatul ikhtisar, syarah ini diberi judul Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisar. Al-Qaul ini pendapat Al-Mukhtar yang diterima atau yang terpilih, fi syarhi dalam penjelasan ghayatil ikhtisar, kitab ghayatil ikhtisar. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yujadu didapati, fi ba'di nusakhi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Falidzalika samaituhu bismaini, ahaduhuma Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfadhit taqrib, والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب. قال berkata الشيخ, siapa Syekh al-Imam, rupanya Imam Abu Tayyib. Wa yashtahiru, dan terkenal, aidan padahal pula, bi Abi Syuja'in, dengan Abi Syuja'. Syihabil millah, beliau adalah pelita agama, waddin, dan agama. Ahmad, namanya Ahmad ibnul Hasan Ibnul Husain, Ahmad anaknya Husain ibni Ahmad al-Asfihani, yang bangsa Isfahan. Saqallahu tharahu, semoga meliputi siapa Allah, menyiramkan Allah tharahu akan kuburnya, sobibar rahman, dengan siraman rahman, waridwan, dan kerelaan Allah. Waskanahu, dan menempatkan siapa Allah, hu akannya, a'la, di atas faradis firdaus al-jinan, surga. Qala asy-syekhu, berkata siapa Syekh al-Imam, siapa Imam Abu Tayyib, rupanya Imam Abu Tayyib. Wa yashtahiru, dan beliau terkenal juga, bi Abi Syuja'. Jadi nama beliau terkenalnya dengan Abi Syuja', ayahnya orang yang pemberani.
Dan nama asli beliau adalah Ahmad bin Hussein bin Ahmad al-Asfihani. Beliau orang Isfahan ya. Isfahan ini sekarang adalah salah satu daerah di negara Iran. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi Allah bagi Allah. Huwa, adapun alhamdulillah, as-sana'u ialah pujian, 'alallah kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, bil jamil dengan sesuatu yang bagus, dengan sesuatu yang indah, ala jihati ta'zim atas cara pengagungan. Jadi alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah dengan sesuatu yang indah dengan dasar pengagungan. Rabbi, Tuhan, ay malik artinya pemilik, al-alamin alam semesta, bi fathil lam dengan fathahnya lam, dibaca alamin gitu. Bukan alimin tapi alamin. Wahwa, dan adapun al-alamin itu kama qala sebagaimana berkata Ibnu Malik, ismu jam'in. Alamin itu adalah isim jamak khasin yang khusus, biman ya'kilu dengan orang ya'kilu yang berakal. Jadi isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal. La jam'un, bukanlah jamak biasa. Wa mufraduhu, adapun mufradnya al-alamin itu alam adalah alam bi fathil lam dengan fathahnya lam. Li'annahu, karena sungguhnya alam ismun adalah sebuah nama amun yang bersifat umum, lima siwallah bagi selain Allah Ta'ala padahal Maha Tinggi Allah. Wal jam'u, adapun lafaz jamaknya khasun ialah khusus, biman ya'qil dengan seseorang yang berakal. Jadi kalau alam itu khusus kepada setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jamak dari al-alamin itu sebenarnya jamak yang khusus bagi orang yang berakal. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah wasallama dan salam ala sayyidina ialah tetap atas gusti kita, atas tuan kita Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, an-nabi, rupanya beliau adalah seorang nabi. Huwa, adapun nabi, bil hamzi dengan hamzah, wa tarkihi dan dengan tanpa hamzah, an-nabi atau nabi. Insanun ialah manusia, wahya yang diwahyukan ilaihi kepada nabi, bisyar'in dengan syariat, ya'malu bihi dan dia mengamalkan dengannya. Nabi itu adalah diberikan Allah syariat untuk dia amalkan. Wa illam yu'mar bitablighihi, sekalipun dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Nabi itu orang yang diberikan syariat oleh Allah tapi tidak diperintahkan, bisa saja tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa in umira bitablighihi, apabila dia diperintahkan oleh Allah bitablighihi dengan menyampaikan itu syariat itu, fa nabiyyun wa rasulun, maka yang demikian adalah seorang nabi dan seorang rasul aidan padahal pula. Kalau nabi orang yang diberikan syariat tapi kemudian bisa saja dia tidak diperintah untuk menyebarkannya. Adapun orang yang kemudian diberikan syariat kemudian diperintahkan untuk menyebarkannya kepada orang-orang, maka disebut nabi dan rasul sekaligus. Wal makna, adapun makna yunshi'u memberikan as-salatu, siapa Allah, as-salata kepada salawat, wassalam dan salam alaihi atas Nabi Muhammad. Wa Muhammadun, adapun lafaz Muhammad, alamun ialah isim alam, mangkulun yang dipindah, min ismin maf'ulin dari isim maf'ul, al-mudha'af fil ain yang ditasdidkan ainnya. Jadi Muhammad itu adalah isim alam yang dipindah dari isim maf'ul yang didobelkan atau ditasdidkan ainnya, Muhammad. Ain fi'il di sini maksudnya. Wan nabi, wadapun nabi, badalun minhu adalah badal dari Muhammad, au atfu bayanin atau ataf bayan alaihi atas Muhammad.
Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam itu juga ala atas alihi, keluarganya Nabi at-tahirin yang suci. Hum, adapun mereka kama qala, sebagaimana qala berpendapat Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, aqaribuhu ialah keluarga Nabi, al-mu'minun yang mukmin, min Bani Hashim dari golongan Bani Hashim, wa Bani Muttalib dan Bani Muttalib, wakila dan dikatakan wakhtarahu an-Nawawi, adapun yang dipilih oleh Imam Nawawi, innahum mereka yang disebut keluarga Nabi, kullu muslim adalah setiap manusia. Jadi keluarga Nabi ini ada dua pendapat. Imam Syafi'i berpendapat yang disebut al atau keluarga Nabi adalah keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Adapun yang dipendapat Al-Imam Nawawi adalah setiap muslim itu adalah keluarga daripada Nabi. Wala'alla qauluhu tahirin, wala'alla maka mungkin qauluhu tahirin, perkataannya musannif dengan kata-kata at-tahirin, muntazi'un ialah diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira, dan mensucikan kum kepada kalian, tathira dengan benar-benar pensucian. Jadi diambil dari firman Allah wa yutahhirukum tathira, kemudian musannif di sini juga mengambil kata-kata tathhir atau penyucian ini kemudian ditaruh dalam kitabnya dengan bahasa wa ala alihi at-tahirin. Wa ala sahabatihi, dan salawat dan salam juga semoga tetap atas sahabatnya beliau Nabi Muhammad. Jam'u sahib, sahabat itu adalah jamak daripada kata sahib. Jamak dari kata sahibin Nabi. Wa qauluhu ajma'in, adapun perkataan ajma'in atau lafaz ajma'in, ta'kidun adalah penguat li sahabatihi, bagi para sahabat Nabi. Tsumma, kemudian dzakara al-musannif, siapa musannif, annahu, bahwasanya dia mas'ulun ialah diperintahkan fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi, dengan perkataannya sa'alani ba'dul asdiqai ila akhirih. Jadi lafaz sahabat adalah jamak dari sahib, atau sahib itu mufrad, sahabah adalah jamaknya, para sahabat Nabi. Kemudian ajma'in adalah takkid, penguat dari sahabat, lafaz sahabat, ajma'in keseluruhannya. Kemudian musannif menerangkan tentang bagaimana beliau kemudian memulai menulis kitab ini. Sa'alani, meminta nih kepadaku, ba'dul asdiqai, siapa sebagian teman-temanku, bijam'a sadiq, asdiqa itu adalah jamak dari sadiq. Wa qauluhu, adapun perkataannya musannif, hafizahumullah ta'ala, jumlatun du'ayatun adalah jumlah du'ayah, jumlah atau kalimat doa. Bagaimana bunyi permintaannya? An a'mala mukhtasaran. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran. An a'mala, kepada harus membuat siapa saya, mukhtasaran akan mukhtasar, ringkasan. Apa itu ringkasan? Huwa, adapun itu mukhtasar, ma adalah kitab, qalla yang sedikit, lafzuhu lafadznya, wa katsura dan banyak, maknahu maknanya, fil fikhi dalam bidang fikih. Huwa, adapun fikih, lughatan dalam bahasa, al-fahmu adalah paham, wastilahan dan secara istilah, al-ilmu adalah ilmu, bil ahkami syariah dengan hukum-hukum syariat, al-amaliyah yang bangsa praktek yang bisa dilakukan, al-muktasabu yang diperoleh, min adillatihat tafsiliyah dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Jadi ini makna fikih kalau secara bahasa adalah al-fahmu, yakni paham, adapun secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ala madhabil imamil a'zam al-mujtahid nasirus sunnah wad din Abi Abdullah Muhammad ibn Idris bin Abbas bin Uthman ibn Syafi'. Ala madhabi, atas madhabnya al-imam al-a'zam yang mulia, siapa? Al-mujtahid, beliau adalah seorang mujtahid, an-nasirus sunnah, penolong sunnahnya Nabi, wad din dan agama. Siapa namanya? Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Jadi Syafi' itu nama kakek beliau yang keberapa ini?
Namanya Muhammad bin Idris. Muhammad ayahnya Idris, kakeknya Abbas, kemudian buyutnya Utsman ya. Kakek buyut beliau ya, namanya Syafi'. Asy-Syafi'i ulida bi Gaza, beliau lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza sanata 50 wa mi'ah, tahun 150, wa mata, dan meninggal rahmatullahi alaihi waridwanuhu, dan meninggal siapa? Beliau, semoga rahmat Allah atasnya dan keridhaan Allah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, salkha Rajab, di akhir Rajab, sanata arba'ah wa mi'atain, tahun 204 Hijriah. Wa wasafa al-musannifu mukhtaruhu bi awsaf minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk imam dari madhab yang kita kenal sekarang selain madhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Beliau adalah pendiri madhab Asy-Syafi'i, lahir di Gaza tahun 250, lahir di Gaza tahun 150 dan meninggal pada tahun 204 Hijriah ya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan ini pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.